Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami dalam video pembelajaran. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Faiza dan rekan saya Al Syahira dengan dosen pengampu mata kuliah Ayahanda Dr. Ismail MS. Nah, pada video kali ini kami akan membahas salah satu topik filsafat ilmu mengenai bioetika. Adapun kasus yang kami angkat yang berhubungan dengan bioetika yaitu bayi tabung atau in vitro fertilization dalam perspektif bioetika. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu bioetika. Bioetika merupakan tanggapan etika atas hal-hal baru yang muncul akibat dari adanya penemuan dan teknologi baru yang memiliki ruang lingkup mencakup etika riset biomedis, lingkungan sosial, problem kesehatan global, dan ilmu kehidupan. Perkembangan dan aplikasi teknologi reproduksi telah berkembang dengan pesat, dan salah satu perkembangan teknologi reproduksi yang dilakukan adalah teknik reproduksi yang memiliki angka keberhasilan cukup tinggi, yaitu in vitro fertilization atau lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai apa itu bayi tabung. Bayi tabung, biasa disebut dengan in vitro fertilization atau IVF, adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma pada medium cair dalam tabung reaksi. Adapun tujuan utama dari teknik bayi tabung adalah untuk membantu pasangan yang ingin memiliki anak namun mengalami masalah kesuburan. Tujuan lain dari teknik bayi tabung diantaranya menghasilkan bayi yang sehat dan terhindar dari komplikasi medis, menurunkan resiko kelainan genetik yang diderita orang tua menurun kepada janin, meningkatkan peluang hamil bagi pasangan dengan kondisi kesehatan tertentu, solusi untuk pasangan yang mengalami long distance marriage. Yang terakhir, preservasi atau mempertahankan kesuburan bagi pasien dengan penyakit berat yang mungkin memerlukan kemoterapi. Nah, pada landasan hukum mengenai IVF dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi, ayat 1, kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. Ayat 2, upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan yang pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Yang ketiga, ada sarana kesehatan tertentu. Ayat ketiga, ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditentukan dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal 16 hanya menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri tersebut ditanamkan dalam rahim istri dan dari mana pembuahan sperma dan ovum berasal, dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, serta dilakukan di sarana kesehatan tertentu seperti rumah sakit. Selanjutnya, prinsip dasar bioetika dalam kasus IVF. Bioetik in vitro fertilization digunakan pendekatan model prinsipalisme. Model prinsipalisme merupakan model yang dibuat pertama kali oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress yang menguraikan bahwa untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah dasar moral atau kaidah dasar bioetik atau moral principle, yaitu yang pertama autonomi, yang kedua beneficence, yang ketiga non-maleficence, dan yang keempat justice. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan mengenai prinsip dasar bioetika dalam kasus IVF. Prinsip yang pertama yaitu prinsip autonomi atau self-determination, yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien, dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis ataupun pembagian informasi pribadi dan informasi medis pasien.
Pada kasus IVF, keinginan pasien dan keluarga untuk mendapatkan keturunan harus dihormati. Seorang dokter dapat memberi saran kepada pasien tentang perawatan apa yang terbaik untuk mereka, tetapi tidak dapat memaksakan pengobatan kepada mereka tanpa persetujuan mereka. Prinsip yang kedua yaitu prinsip beneficence atau murah hati, yaitu kewajiban moral dokter untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Semua perawatan dan intervensi harus dilakukan dengan tujuan berbuat baik. Dokter harus selalu memperbarui keterampilan dan pengetahuannya agar dapat mengetahui apa yang disarankan oleh bukti sebagai cara terbaik untuk maju. Hubungannya dengan tindakan IVF adalah melakukan penilaian pasien secara subjektif karena masalah tiap pasangan dalam hal infertilitas berbeda-beda, sehingga penilaian ini akan menentukan tahapan IVF yang sesuai untuk pasangan, dan dengan demikian pasangan akan mendapatkan keuntungan yang berimbang dengan resiko dan biaya yang dikeluarkan. Prinsip yang ketiga yaitu non-maleficence atau tidak merugikan, merupakan prinsip yang tidak boleh menimbulkan kerugian melalui tindakannya dan tidak boleh membiarkan kerugian menimpa pasien karena kelalaiannya. Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu pengobatan kemungkinan besar menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, maka tidak boleh digunakan. Hubungannya dengan tindakan IVF adalah perlunya komunikasi mengenai tahapan tindakan dan efek samping setiap obat dan tindakan terhadap pasien. Untung rugi tiap tahapan perlu dijelaskan untuk menjadi pertimbangan bagi pasangan-pasangan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip justice atau keadilan, yaitu prinsip di mana perlakuan dokter terhadap pasien harus adil menurut hukum dan dalam masyarakat. Hal ini berarti melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa menggunakan sumber daya secara adil dan setiap orang harus menerima standar perawatan yang sama, tidak peduli latar belakangnya. Gagasan Aristoteles tentang keadilan yang menyatakan, "Justice is that virtue of the soul which is distributive according to desert," atau keadilan adalah kebajikan jiwa yang didistribusikan sesuai dengan manfaatnya. Artinya, setiap orang menerima perlakuan yang sama. Mereka yang membutuhkan lebih banyak bantuan harus diberikan, dan mereka yang membutuhkan lebih sedikit bantuan harus menerima lebih sedikit dalam praktiknya. Dalam hal IVF, prinsip keadilan tidak hanya diterapkan pada pasangan, melainkan juga pada janin yang dikandung. Dengan demikian, penanaman lebih dari satu embrio perlu pertimbangan khusus dan ketat agar janin terhindar dari masalah ke depannya. Salah satu contoh kasus bayi tabung di Indonesia dialami oleh artis Anissa Rahma dan Anandito. Anissa dan Dito menjalani program hamil di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Anissa dan Dito menjalani program bayi tabung karena kondisi yang dialami Anissa saat dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah kualitas embrio yang rendah, terdapat penyumbatan pada saluran tuba falopi, dan juga polip rahim. Adapun hasil pemeriksaan Anandito yang didampingi oleh dokter spesialis andrologi yaitu Dr. Androniko Setiawan menjelaskan bahwa sperma yang dimiliki Dito memiliki variasi yang cukup ekstrim dan terdapat kualitas yang kurang pada awal pemeriksaan. Melalui program bayi tabung, Anissa Rahma bisa hamil anak kembar karena memiliki lebih dari satu embrio yang digunakan dalam proses kehamilan. Peluang bayi tabung menghasilkan anak kembar mencapai 20-40% tingkat keberhasilan. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan program bayi tabung atau in vitro fertilization adalah prosedur medis untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak. Keberhasilan bayi tabung dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk usia, kesehatan reproduksi, dan kualitas sel telur serta sperma. Meskipun memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, program ini juga memerlukan biaya yang besar dan dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti keguguran, kehamilan ganda, dan komplikasi lainnya.